aku pengen sholat tapi malas aku sholat. Aku nggak mau sholat kalau aku nggak tahu sama siapa aku menyembah. Aku nggak tahu sama siapa ini. Jadi kita harus kenal dulu Tuhan kita. Kita harus tahu di mana Tuhan kita. Nah, bahkan pernah ada yang bertanya sama saya gini, Bang, coba jelaskan sama aku, Bang, tentang Tuhan supaya aku bisa percaya dengan Tuhan, supaya aku bisa percaya dengan Allah. Chat itu kalian baca setahun 2 tahun, chattingan terus sama cewek itu, merasa dekat dan segala macam kalian. Ujungnya pada saat kalian tembak, aku ngerasa kau tuh seperti sahabatku, kena tolak kau kan tuh. Tapi pada saat itu kau nggak ngerasa 2 tahun kau chattingan sama dia sia-sia tuh. Kemudian 2 tahun kau ajak dia makan, 2 tahun kau berusaha menolong keluarganya, bahkan bertahun-tahun tuh kau dekatin, PDKT luar biasa. Ujung-ujungnya aku nyaman kau sebagai abangku. Nah, kasihan kau kan ditolak lagi, tapi pada saat itu kau nggak ngerasa bahwa perjuanganmu sia-sia. Kemudian kau mengatakan dengan lantangnya kalau soal perempuan, bahwa ya namanya mau mendapatkan sesuatu itu harus penuh pengorbanan dan perjuangan. Inilah bacotmu ini gitu. Nah, tapi giliran kepada Allah tuh kau bilang bahwa kalau mau berusaha ya nanti sia-sia, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pengen berbagi sama kalian tentang dimana saya apapun yang saya berbagi itu hal-hal yang memang saya alami secara nyata ya dalam kehidupan saya. Dimana sering tuh orang bertanya atau remaja-remaja yang baru-baru, saya bilang baru apa ya, baru hidup lah, dia sering tuh bertanya begini nih, Bang, aku kok sulit kali ya percaya dengan adanya Tuhan. Emang Tuhan ini gimana sih? Bang, aku pengen tuh kenal Tuhan, aku nggak ini. Terus, Bang, aku pengen sholat, tapi malas aku sholat. Aku nggak mau sholat kalau aku nggak tahu sama siapa aku menyembah. Aku nggak tahu sama siapa ini. Jadi kita harus kenal dulu Tuhan kita. Kita harus tahu di mana Tuhan kita. Nah, bahkan pernah ada yang bertanya sama saya gini, Bang, coba jelaskan sama aku, Bang, tentang Tuhan supaya aku bisa percaya dengan Tuhan, supaya aku bisa percaya dengan Allah. Jadi ada hal yang hebat dari mereka ini. Apa yang hebat? Tetap ada yang hebat. Yang hebatnya tapi bukan kebaikan. Hebatnya mereka-mereka ini ketika saya jawab pertanyaannya, mereka nggak mau tuh. Nah, kalian akan sering ngalamin ini nanti. Ketika memberikan pengajaran atau memberikan motivasi atau memberikan apapun ya, edukasi kepada orang lain ketika orang lain bertanya. Jawaban saya sih simple gitu. Kamu kenal Tuhan kan? Kamu kenal Allah kan? Oke. Kalau mau kenal, kau minta tolong sama aku agar aku bisa membantu kau mengenalkan dirimu kepada Allah kan? Iya, Bang. Ya sudah, kalau kayak gitu gampang caranya. Paling gampang kok ngajarin kalian itu untuk bisa mengenal Allah. Paling gampang kok caranya untuk kalian itu bisa tahu keberadaan Allah. Paling gampang kok caranya sebenarnya untuk memberitahu kalian, menunjukkan bahwa kebesaran Allah itu ternyata nyata, Allah itu nyata, Allah itu wujud. Gampang caranya, nggak susah yang kalian pikirkan. Masa iya, Bang, kata dia kan? Masa iya? Oh, nggak mungkin, Bang, kalau mudah. Cuma masalahnya kalian mau nggak? Ya, dengan tegas dia mengatakan, oh ya mau lah, Bang, itu yang memang ku cari. Oke, kalau kalian mau gampang. Gampang banget caranya, nggak sesusah seperti yang dikata-katakan orang tuh susah banget itu untuk. Gampang caranya. Gimana caranya? Ambil Al-Quran, kau baca artinya. Kau baca aja dulu semua artinya sampai habis. Sudah pernah belum kau baca? Berapa banyak kau membaca chatmu di handphonemu? Satu hari kau bisa membaca chat itu mungkin kalau dijadikan buku, satu hari itu sudah 4 sampai 5 halaman. Yang sebulan mungkin sudah 10 buku kau baca gitu. Ambil Al-Quranmu, baca artinya dari awal sampai habis. Nah, kemudian, ya nggak apa-apa. Nanti aja kau baca dulu tulisan Arabnya tuh. Nah, baca dulu artinya, nggak apa-apa. Anggap aja kau lagi baca chattingan dari Allah. Hari ini apa chattingan? Allah chatting apa ya hari ini sama aku gitu. Oh, baca dulu chattingan Allah. Nah, Allah, oh ternyata Allah menchatting. Memang ngechat ya. Karena Al-Quran itu firman, wahyu Allah tuh. Messenger tuh. Jadi, dia berikan kepada kalian, cuman bedanya kalau chat yang sekarang kan handphone medianya. Kalau chat yang itu medianya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi, baca dulu chattinganmu dari Allah tuh. Nah, jangan chattingan yang lain dibaca. Baca dulu sampai habis. Nanti yang mana kau bingung, coba baca, cari tafsirnya. Nah, yang mana kau bingung, tanya sama orang yang berpengalaman. Terus dia ngejawab tuh, semua orang-orang yang begini nih ngejawab. Bang, aku mau kenal Tuhannya dulu. Buat apa aku bacain itu semua kalau aku nggak kenal Tuhannya? Buat apa aku lakukan itu semuanya? Ah, ini otaknya nih, aduh.
Dia mau kenal sesuatu tapi nggak mau mempelajari sesuatu tuh. Itu kalian akan temukan tuh remaja-remaja yang menutupi rasa malasnya, yang menutupi ketidakmauannya beribadah, yang menutupi keengganannya melakukan perintah Allah dengan cara-cara mencari Tuhan lah, mencari inilah, mengkaji ini. Nggak begitu caranya. Kalau kau mau kenal cewek itu, kenal betul dengan dia, maka deketi dia. Maka kenal siapa keluarganya, deketin ayahnya, deketin ibunya. Kemudian tanya siapa dia, tanya lingkungannya. Nah, itu untuk mengenal dia tuh. Kalau kau mau kenal dia, kalau kau mau yakin dengan dia, itu caranya. Jadi kalau kau mau kenal dengan Allah, kalau kau mau yakin bahwa Allah itu esa ada, wujud dia gitu, maka kenal dia tuh, deketin firmannya gitu. Dia jamin kok bahwa dengan mendekati, mempelajari firman itu kau akan mendapatkan kepercayaan dan keyakinan terhadap dia tuh. Jadi begitu caranya. Silakan kau mau logikakan kayak apapun itu Al-Qur'an, ujungnya pasti keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian gampang lagi caranya. Ambil tuh, lihat di handphonemu tuh, googling-googlingan tentang hadis. Buka media sosialmu tuh algoritmanya perbaiki tuh. Maka lihat Adi Hidayat, lihat Abdul Somad, boleh lihat ulama-ulama kita yang lainnya. Silakan nih kau lihat itu. Pelajari dari mereka, dengar dari mereka. Belajar dulu seperti yang kita katakan kemarin ya, rukun Islam. Nah, parahnya tuh orang itu. Nanti kalau kalian ketemu yang begitu tuh, dia nanya, Tuhan itu gimana sih Bang? Tuhan, 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 kata dia. Langsung tanya pada saat itu juga sama satu orang. Coba kau sebutkan dulu rukun Islam. Nah, parahnya kadang-kadang dia nggak hafal. Coba kau sebutkan dulu rukun iman. Nah, nggak hafal. Maka pada saat itu saya juga perintahkan dia, selain kau ambil Al-Quran, selain kau ambil itu hadis-hadis atau kau googling itu hadis-hadis Rasulullah, coba hafal dulu lah rukun iman, hafal dulu lah rukun Islam. Yang sekecil-kecil itu aja kau nggak hafal, gimana caranya kau bisa mengenal Allah tuh? Emang kalau nggak gitu bang, kata dia ngelawan. Orang-orang begini nih dia terus ngelawan gitu. Saya suruh pulang dulu kau baca, nggak bisa juga gitu. Dia kan terus mencari cara untuk melawan, bagaimana caranya dia bisa kenal Allah, bisa kenal Tuhan tanpa harus membaca, tanpa harus mempelajari, tanpa harus ngapa-ngapain, pokoknya dia kenal. Bahkan pernah ada yang ngomong gini, abang tinggal jawab aja kok, susah kali. Kalau memang nggak mau jawab nggak usah gitu, atau memang abang nggak tahu sebenarnya gitu, atau memang abang nggak bisa menjelaskan, nah, terserahlah, menurut saya begitu ya. Nah, kalau dipakai logika, nah mudah-mudahan orang-orang yang pernah begitu tuh bukan satu orang, tapi bahkan lebih dari 10 orang sama saya. Ketika melihat video ini, maka dia akhirnya tersadar bahwa iya, bukan dengan cara dijawab begitu langsung bisa kenal sama Tuhan gitu. Emang aku ngebacot gitu, ini nih aku nih. Nah, yang sebodoh ini nih ngebacot tuh sama dia 5 jam, 10 jam, 18 jam itu bisa membuat dia kenal dengan Allah yang enggak mungkin gitu. Nah, akan saya katakan tidak mungkin. 18 jam mau 20 jam pun aku ngebacot sama dia enggak akan kenal sama Allah. Nah, aku sendiri lagi berusaha mengenal betul-betul siapa Allah dan berusaha mendekat dengan dia gitu. Jadi harusnya itu sama-sama gitu. Nah, saya ngejar belajar, dia juga ngejar belajar, sama-sama gitu kan enak. Entah sama-sama bingung, dia nanya sama saya bingung, saya bisa nanya sama orang lain. Akhirnya jadi pengetahuan untuk saya kan enak kayak gitu. Jadi begitu ya. Ketika saya menjawab saja pun pertanyaan kalian, yang mungkin saat itu saya jawab 3 jam itu nggak akan mungkin bisa membuat kalian kenal. Kalau kalian mau kenal dengan Allah, kalau kalian mau tahu siapa Tuhan, maka baca firmannya, baca. Pertanyaannya simpel, apa ruginya kalian ngebaca semuanya gitu? Nggak baca chat. Chat itu kalian baca setahun 2 tahun. Chattingan terus sama cewek itu. Merasa dekat dan segala macam kalian. Ujungnya pada saat kalian tembak, aku ngerasa kau tuh seperti sahabatku. Kena tolak kau kan? Tuh, tapi pada saat itu kau nggak ngerasa 2 tahun kau chattingan sama dia sia-sia tuh. Kemudian 2 tahun kau ajak dia makan, 2 tahun kau berusaha menolong keluarganya, bahkan bertahun-tahun tuh kau dekatin, PDKT luar biasa. Ujung-ujungnya aku nyaman kau sebagai abangku. Nah, kasihan kau kan ditolak lagi, tapi pada saat itu kau nggak ngerasa bahwa perjuanganmu sia-sia. Kemudian kau mengatakan dengan lantangnya kalau soal perempuan, bahwa ya namanya mau mendapatkan sesuatu itu harus penuh pengorbanan dan perjuangan. Inilah bacotmu ini gitu. Nah, tapi giliran kepada Allah tuh kau bilang bahwa kalau mau berusaha ya nanti sia-sia bang. Buat apa aku ngebaca, buat apa aku berjuang mengenal dia kalau aku nggak tahu dia tuh. Nah, ini kan otaknya ngacau nih dah. Sehingga mungkin perlu perbaikan pelan-pelan. Tapi ingat, saya ingatkan pada kalian, jangan justru dengan cara ini kalian menjawab mereka dengan kasar. Saya menunjukkan di video ini bukan kasar ya, tapi kembali ya mungkin kultur ya. Saya kenal orang Sumatera. Jadi kembali saya mengingat
ingatkan kepada kalian bahwa orang-orang seperti ini jangan langsung kita jauhi, jangan langsung kita ini. Saya juga nggak jauhin mereka, tapi saya deketin, kita deketin sama-sama, kita masukin dia pelan-pelan dengan pengetahuan-pengetahuan agama dari hal yang terkecil, pelan-pelan tanpa sadar, akhirnya dia pelan-pelan tersadar dengan sendirinya. Karena saya juga dulu mungkin seperti mereka, jadi saya bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Jangan dijauhin, kalau mereka dijauhin justru siapa yang mengenalkan mereka kepada agama? Siapa yang akan memberikan tahu mereka tentang hal kecil dalam agamamu? Maka jaga mereka. Nah, jadi jangan dijauhin, tapi cukup beritahu mereka bahwa caranya mengenal Allah itu gampang. Ya, seperti saya memberitahu sama kalian juga, bagi kalian remaja yang menonton video ini, caranya mengenal Allah itu gampang. Kalau kalian mau tahu Allah itu gampang, ambil semua firman-Nya, baca dan baca, googling itu, gunakan handphone kalian, lihat settingan-settingan Allah tuh di situ tuh. Nah, nanti kalau kalian yang bingung baru tanya. Atau sekarang enak kali udah zaman, nggak kayak zaman kita dulu ya. Nggak kayak zaman mungkin Adi Hidayat atau Guru Somad itu belajar itu mungkin pening pada otak mereka itu. Mencari perpustakaan, mencari tempat buku, mencari tempat ini. Penuh perjuangan mereka itu untuk belajar. Nggak seperti kalian atau saya juga sekarang gitu. Apa-apa tinggal ketik aja di atas itu. Misalnya Adi Hidayat tentang sholat, langsung muncul semuanya. Bahkan kalian tinggal dengerin tuh dia paparin hadis-hadisnya sedetailnya, enak banget lah sudah gitu. Jadi apalagi nikmat yang harus tidak kita syukuri di situ gitu. Sekarang tuh udah enak banget. Jadi saya rasa ini bisa menjadi pelajaran bagi kalian adik-adik. Saya bukan mau menjudgment kalian, saya bukan mau marah sama kalian, tidak. Saya memberitahu kepada kalian bahwa cara mengenal Allah, cara mengenal Tuhan itu adalah dengan mendekatkan diri dulu kepadanya, mempelajari semua yang ada. Jadi, gini. Bang, gimana caranya Abang bisa mengenalkan aku tentang Amerika? Itu gampang. Ya kau baca saja tentang Amerika di Google tuh. Membaca itu kan jendela dunia. Kau baca, kau lihat foto-fotonya, kau lihat yang lain-lainnya, kau kan kenal Amerika secara seluruh-belunya. Dan akhirnya kau percaya bahwa Amerika itu ada, dan Amerika itu memang seperti itu. Walaupun kau tak pernah ke sana, walaupun kau tak pernah lihat secara nyata itu Amerika. Nah itu dah. Selama ini kan kau percaya Amerika itu ada, kalian ya. Tapi kalau yang sudah pernah, alhamdulillah. Tapi kalau yang belum pernah, kau kan percaya Amerika itu ada kan? Entah kau ditipunya, entah kau juga kena bohongin sama TV, sama bacaan-bacaan tulisan-tulisan yang mengatakan bahwa Amerika itu sebenarnya ada. Sama artis-artis yang terbang ke Amerika, kau tengok videonya katanya dia terbang ke Amerika, jangan-jangan kau ditipu. Sebenarnya itu bukan di Amerika. Sebenarnya itu mungkin di pelosok-pelosok desa mana gitu mereka berfoto ya. Mungkin. Nah itu masalahnya. Pada saat itu kalian hanya melihat dan mendengar, kalian percaya Amerika itu ada walaupun kalian belum pernah ke sana. Jadi begitu caranya. Pelajari, lihat apa yang diciptakan. Kalau di Amerika, soal Amerika mungkin kalian melihat foto-fotonya, hebatnya. Kalau soal Allah kalian tidak perlu melihat foto-fotonya, lihat pakai matamu. Betapa luar biasanya ciptaan Allah. Yang tidak mungkin rasanya, tanpa tangan gaib yang luar biasa sempurna, bisa tercipta alam semesta yang seindah ini. Jadi adik-adik, kita sama-sama masih belajar, dan saya juga mengingatkan pada kalian yang mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, jangan dijauhi, jangan dijudgment, jangan diapapun, ajak mereka. Ajak. Kenalkan saja dengan video-video, boleh video ini, boleh silahkan, boleh video Adi Hidayat, Abdul Somad, pokoknya semua ulama kita. Saya katakan semua ya, karena tak ada ulama kita yang salah. Saya paling nggak suka melihat ulama saling menyalahkan gitu. Nah itu nggak suka saya. Karena bagi saya pribadi tidak ada ulama itu yang salah, selama yang keluar dari mulutnya itu adalah firman Allah, hadis-hadis Rasulullah, dengan cara yang baik dan cara yang benar. Maka lihat semuanya, lihat semuanya, pelajari dengan baik, dengarkan. Kan banyak pilihan ulama, ya dengarkan mana yang menurut kalian cocok di kalian. Yang pasti tetap dengan Al-Quran, hadis, dan pendapat-pendapat para ulama yang lainnya. Jadi pelajari, insya Allah kau akan kenal sendirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.